Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak pindang bandeng tauco yang rasanya enak banget, seger, pedas, bikin nagih. Bahan-bahannya 800 gram ikan bandeng yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih, tak kasih air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. 800 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 5 biji cabai merah, 5 biji cabai rawit, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica. Bumbu tambahannya: 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 lembar daun salam, 12 biji cabai rawit utuh, 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong, 3 sendok makan air asam jawa, 1 sendok makan tauco, 1 sendok makan kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Langkah pertama, kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan dulu ketumbar, merica, kemiri. Kita ulek bertahap karena cobeknya kecil. Kita ulek sampai halus. Lalu masukkan jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah. Kita ulek lagi sampai semuanya halus. Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam. Kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk, kita tunggu airnya mendidih, baru kita masukkan ikan bandengnya. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita masukkan ikan bandengnya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya. Lalu masukkan air asam jawa, tauco, dan kecap manis. Kemudian kita masukkan cabai rawit utuh. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai ikan bandengnya matang, bumbu-bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan tomatnya. Kita masak tomatnya sampai layu. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Pindang bandeng tauco sudah matang dan siap disajikan. Nah, ini dia pindang bandeng tauco sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, seger, pokoknya bener-bener mantul pol. Iki cocok banget digawe menu buka puasa yang rasanya super endul, super enak banget. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak ikan asin santan pedas yang rasanya enak banget, gurih, sedap, bikin boros nasi. Bahan-bahannya: 2 ekor ikan asin yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih. Ini saya pakai ikan asin belahan seperti ini. Ini lumayan besar. 500 ml santan. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 2 iris lengkuas, 1 lembar daun salam,
1 batang daun bawang, 5 biji cabai merah, 5 biji cabai hijau, 10 biji cabai rawit, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu ikan asinnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ikan asinnya. Kita goreng sampai matang, tapi nggak usah terlalu kering-kering untuk gorengnya. Kalau ikan asinnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan, sisanya kita goreng lagi. Ini ikan asinnya sudah digoreng semua, sisi-sisinya juga sudah tak bersihkan. Ini siap kita masak. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas, daun salam. Kita tumis sampai semuanya harum. Kalau semuanya sudah harum, kita masukkan cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, daun bawang. Kita masukkan semua. Kita tumis lagi sampai semuanya layu. Ini semuanya sudah layu, lalu kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya sudah mendidih, kita masukkan ikan asin yang sudah digoreng. Garam, gula, kaldu bubuk juga kita masukkan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai ikan asinnya matang, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah oke, sudah mantap, sudah enak, kita matikan kompornya. Ikan asin santan pedas sudah matang dan ini siap kita sajikan. Nah, ini dia ikan asin santan pedas sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas. Ini bikin nambah nasi bolak-balik saking enaknya. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak ikan mujair kuah kecap yang rasanya enak banget, gurih, pedas, manis, bikin nagih. Bahan-bahannya 500 gram ikan mujair yang sudah tak bersihkan dan tak cuci bersih, tak kasih air jeruk nipis, sedikit garam, 500 ml air. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 2 iris lengkuas, 15 biji cabai rawit, 3 biji cabai merah, 2 batang daun bawang yang sudah tak potong memanjang, 2 buah tomat ini ukuran sedang, 5 sendok makan kecap manis, 3 lembar daun salam, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu ikan mujairnya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan ikan mujairnya. Kita goreng sampai matang. Ini ikan mujairnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan lengkuas, cabai rawit, cabai merah. Kita tumis lagi sampai semuanya layu. Ini semuanya sudah layu, lalu kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan daun salam, garam, gula, dan kaldu bubuk juga kita masukkan. Lalu kita masukkan kecap manis. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tunggu sampai airnya mendidih
baru kita masukkan ikan mujairnya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan ikan mujair yang sudah digoreng. Kita masak sampai kuahnya agak menyusut, bumbu-bumbunya meresap ke dalam ikan mujairnya. Kalau kuahnya sudah agak menyusut, kita masukkan tomatnya, daun bawang, kita aduk-aduk. Kita masak lagi sebentar sampai tomat dan daun bawangnya layu. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Ikan mujair kuah kecap sudah matang dan ini siap kita sajikan. Nah, ini dia ikan mujair kuah kecap sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, manis, pokoknya bener-bener mantul pol. Saking enak iki bisa ngabisin nasi. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak gulai ikan kakap Jawa yang rasanya enak banget, super endul, dijamin ketagihan. Bahan-bahannya 800 gram ikan kakap atau 1 ekor yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih. Tak kasih air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. 800 ml santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 2 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 4 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 5 biji cabai merah, 10 biji cabai rawit, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica. Bumbu tambahannya: 2 batang serai ukuran kecil-kecil yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 4 lembar daun salam, 10 biji cabai rawit utuh, 3 sendok makan air asam jawa, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Langkah pertama, kita ulek dulu bumbu-bumbunya. Pertama kita ulek dulu ketumbar dan mericanya. Kita ulek sampai halus. Lalu masukkan kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih. Kita ulek lagi. Ini boleh pakai blender menghaluskannya. Kemudian kemiri, cabai merah dan cabai rawit. Kita ulek lagi sampai semuanya halus. Ini bumbunya sudah halus, kita serok bumbunya, siap kita tumis. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi di minyak yang sudah panas. Kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Karena ini gulai ikannya orang Jawa, jadi nggak pakai daun kunyit. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai santannya mendidih. Ini sering kita aduk-aduk supaya santannya ini nggak pecah. Kalau santannya sudah mendidih, kita masukkan ikan kakap putih. Kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan garam dan kaldu bubuk, cabai rawit utuh, lalu masukkan air asam jawa. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai gulai ikan kakapnya matang, bumbu-bumbunya meresap. Ini gulai ikan kakapnya sudah matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Gulai ikan kakap siap disajikan. Nah, ini dia gulai ikan kakap versi Jawa sudah matang.
Ini rasanya bener-bener enak banget, pedes, sedep, gurih, pokoknya bener-bener mantul pol. Buat makan nasi putih sing anget-anget iku enake luar biasa. Saking enaknya sampai nambah bolak-balik. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak ikan bandeng bakar bumbu kuning yang rasanya enak banget. Bikin nagih, ngabisin nasi sebakul. Bahan-bahannya 600 gram ikan bandeng atau 2 ekor yang sudah tak belah seperti ini dan tak cuci bersih. Tak kasih air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Secukupnya daun kemangi. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 5 butir kemiri, 1 jari kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, 5 biji cabai merah, 5 biji cabai rawit. Untuk bumbu tambahannya: 4 lembar daun salam, 2 buah tomat ukuran kecil-kecil yang sudah tak potong-potong, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Siapkan daun pisang secukupnya untuk alas memanggangnya. Langkah pertama, kita ulek dulu bumbu-bumbunya. Kita ulek bertahap karena cobeknya kecil. Kita masukkan serai, jahe, kunyit, lengkuas. Kita ulek sampai halus. Kemudian kita masukkan kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Kita ulek lagi. Lalu masukkan cabai rawit dan cabai merah. Kita ulek lagi sampai semuanya halus. Kalau semuanya sudah halus, kita serok, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbunya. Kemudian masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Ini bumbunya sudah matang dan tanek. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Lalu kita angkat. Kemudian bumbu yang sudah ditumis kita oleskan ke seluruh badan ikan bandengnya sampai rata seperti ini. Sisi baliknya juga sama, kita olesi dengan bumbunya sama seperti yang tadi ke seluruh badan bandengnya. Kemudian dalamnya juga sama, kita olesi dengan bumbunya. Lalu dalam perutnya kita kasih daun salam, potongan tomat, dan daun kemangi. Kita tutup kembali ikan bandengnya. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini ikan bandengnya sudah dibumbuin semua. Ini siap kita bakar atau kita panggang. Sekarang ikan bandengnya kita bakar atau kita panggang di atas teflon. Dengan cara teflonnya kita alasi dengan daun pisang seperti ini. Kemudian kita letakkan ikan bandengnya di atas teflon yang sudah dialasi dengan daun pisang. Ini gunanya supaya ikan bandengnya itu nggak cepat gosong. Kalau bumbunya masih ada, kita oleskan lagi ke ikan bandengnya sampai merata. Kita nyalakan api kompornya. Kita panggang ikan bandengnya dengan menggunakan api yang sedang sampai ikan bandengnya matang. Lalu kita tutup teflonnya supaya matangnya merata. Setelah sisi baliknya matang, kita buka tutupnya. Kita matikan kompornya dulu.
Lalu kita balik ikan bandengnya dengan menggunakan tutup panci yang dialasi dengan daun pisang. Kita balik teflonnya seperti ini. Kita tutupkan dulu seperti ini. Lalu kita balik. Kemudian letakkan kembali ikan bandengnya. Kita nyalakan lagi api kompornya dengan menggunakan api yang sedang juga. Ini kita lepas daun pisang yang sudah kering. Kita ganti dengan yang baru. Kita tutup lagi teflonnya dan kita panggang lagi sampai matangnya merata. Ini ikan bandengnya matangnya sudah merata. Kita matikan kompornya. Lalu kita angkat. Ikan bandeng bakar bumbu kuning siap disajikan. Nah, ini dia ikan bandeng bakar bumbu kuning sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, bumbunya meresap, ikannya yo kesat, pokoknya bener-bener mantul pol. Iki cocok banget buat menu buka puasa nanti atau sahur, pokoknya bener-bener enak pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak tongkol bumbu merah yang rasanya enak banget, sedap, pedesnya bikin nagih. Bahan-bahannya 500 gram ikan tongkol yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih, tak kasih air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Bumbu untuk merebus ikan tongkolnya, 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam yang sudah tak haluskan, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 ruas lengkuas, sedikit jahe, 1 batang serai, 3 lembar daun salam. Bahan untuk bumbu merah yang akan dihaluskan, 2 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 1 buah tomat, 150 gram cabai merah, 100 ml air, 2 lembar daun jeruk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita siapkan air yang sudah mendidih, lalu kita masukkan serai yang sudah digeprek, daun salam, lengkuas yang sudah digeprek, jahe yang sudah digeprek. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan ikan tongkolnya. Kita rebus ikan tongkolnya sampai matang. Ini ikan tongkolnya sudah matang, kita matikan kompornya. Lalu kita angkat. Kemudian kita goreng ikan tongkolnya di minyak yang sudah panas. Kita masukkan ikan tongkolnya. Kita goreng setengah matang. Nah, goreng ikan tongkolnya cukup seperti ini aja, setengah matang. Kita angkat, kita tiriskan, dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng dulu bumbu untuk bumbu merahnya. Dengan minyak yang sama, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu. Kita goreng bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, kita masukkan cabai merah dan tomatnya. Kita goreng cabai dan tomatnya sampai layu. Ini bumbunya sudah matang, kita angkat bumbunya. Lalu kita masukkan ke blender bumbu yang sudah digoreng tadi, bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini masih minyak yang sama bekas goreng bumbunya tadi. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan daun jeruk,
Kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah setengah matang, kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya. Kita tumis lagi sampai bumbunya matang dan tanek. Ini bumbunya sudah matang dan tanek. Kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk. Kita tunggu airnya sampai mendidih, baru kita masukkan ikan tongkolnya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Lalu kita masukkan ikan tongkol yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya. Kita masak sampai airnya menyusut, bumbu-bumbunya meresap ke dalam ikan tongkolnya. Ini airnya sudah menyusut, bumbu-bumbunya sudah meresap ke dalam ikan tongkolnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tongkol bumbu merah sudah matang dan ini siap kita sajikan. Nah, ini dia ikan tongkol bumbu merah sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, pokoknya bener-bener mantul pol. Iki cocok digawe menu harian karena rasanya yang super enak, masaknya gampang, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak ikan layur bumbu kecap yang rasanya enak banget, bikin nagih. Bahan-bahannya 400 gram ikan layur yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih. Tak kasih air jeruk nipis, sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya, 100 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 butir kemiri, 10 biji cabai rawit, 8 biji cabai merah, 3 sendok makan kecap manis, 2 batang serai ini ukuran kecil-kecil, 2 lembar daun salam, setengah keping gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, cabai rawit, cabai merah. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng ikan layurnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ikan layurnya. Kita goreng ikan layurnya sampai matang. Ini ikan layurnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai yang sudah tak geprek, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan gula merah, garam dan kaldu bubuk juga kita masukkan. Kemudian kita masukkan kecap manisnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk lagi, kita tunggu airnya mendidih, baru kita masukkan ikan layurnya. Nah, ini airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan ikan layur yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya menyusut, bumbu-bumbunya meresap ke dalam ikan layurnya. Ini kuahnya sudah menyusut, bumbu-bumbunya sudah meresap ke dalam ikan layurnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah oke, sudah enak, kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan.
Nah, ini dia ikan layur bumbu kecap sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedep, gurih, pedas, manis, pokoknya bener-bener mantul pol. Iki enak banget digawe makan nasi anget-anget, iku enak luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.